Om Swastiastu, perkenalkan saya Luhma Dening Mulya Dewi, mahasiswi dari Prodi S1 Akuntansi. Kali ini saya akan membahas mengenai kehidupan setelah kematian dengan sumber sebagai berikut. Nah, jadi di dalam sumber ini dibahas yaitu yang pertama, apakah yang terjadi setelah kematian? Jadi, penelitian spiritual telah menunjukkan bahwa manusia terdiri dari 4 tubuh dasar, yaitu sebagai berikut, yaitu fisik, mental, kausal, dan suprakausal. Ketika seseorang meninggal, tubuh fisiknya berhenti untuk hidup, namun sisa eksistensi atau kesadarannya terus berlanjut. Tubuh halusnya akan pergi ke salah satu dari 13 tingkatan alam eksistensi halus selain alam bumi. Nah, berikut merupakan gambaran ketika seseorang itu berada di wilayah bumi dan ini merupakan tubuh halus eh, yang setelah kematian begitu. Kemudian adapun ke-14 tingkatan alam eksistensi yang ada di alam semesta ini yang terdiri dari 7 tingkat dari alam positif dan 7 tingkat lainnya adalah alam negatif. Nah, 7 tingkat eh, alam eksistensi positif ini ditempati oleh tubuh rohani yang melakukan perbuatan baik dan melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan positif dari ajaran spiritualitas. Nah, berikut merupakan alam eksistensi positif yang terdiri dari neter, kemudian surga, mahalok, janalok, tapolok, dan satyalok. Tuh. Kemudian alam bumi adalah satu-satunya alam eksistensi fisik di alam semesta dan juga merupakan alam eksistensi tingkat pertama dalam urutan tingkat alam eksistensi positif di alam semesta. Nah, jadi yang bumi atau bulok ini juga termasuk ke alam eksistensi yang positif, namun berupa eksistensi fisik gitu. Kemudian 7 tingkatan lainnya yaitu eksistensi alam negatif. Nah, tempat ini ditempati oleh tubuh rohani yang telah melakukan kejahatan serta melakukan latihan spiritual yang yang sesuai dengan jalan yang negatif dari ajaran spiritualitas gitu. Nah, setiap tingkatan alam eksistensi negatif atau yang disebut neraka ini memiliki subtingkat alam yang dikenal sebagai narak. Kemudian, tingkatan alam eksistensi positif dan reinkarnasi di bumi serta pentingnya alam eksistensi bumi. Nah, setelah kematian, orang-orang yang berada di bawah tingkatan alam eksistensi Maharlok perlu dilahirkan kembali di alam bumi untuk melunasi takdir dan menyelesaikan karma yang mereka miliki. Di sini, potensi seseorang untuk pertumbuhan spiritual lebih lanjut yang menjadi pertimbangan. Adapun 5 faktor yang mempengaruhi potensi tersebut adalah pertama, memiliki emosi spiritual yang tinggi. Kedua, memiliki ego yang rendah. Ketiga, memiliki keinginan yang kuat untuk pertumbuhan spiritual. Keempat, melakukan latihan spiritual teratur dengan tingkatan yang semakin tinggi. Dan yang kelima, terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh energi-energi negatif. Nah, alam eksistensi bumi ini amatlah sangat penting karena eh, alam bumi ini satu-satunya alam eksistensi di mana kita bisa mencapai pertumbuhan spiritual yang cepat dan dapat melunasi perhitungan karma dalam periode waktu yang paling singkat. Alasan utamanya karena bantuan tubuh fisik kita, di mana kita bisa melakukan banyak hal untuk meningkatkan pertumbuhan dan tingkat spiritual kita serta mengurangi komponen dasar non-fisik utama. Nah, kemudian apa itu neraka? Siapa yang pergi ke neraka? Dan seperti apakah tiap tingkatan neraka itu? Jadi, seperti yang dibahas tadi, neraka adalah tempat untuk energi-energi negatif.
Semakin rendah tingkatan neraka, semakin berkurang komponen dasar halus satwa, sehingga lingkungan menjadi makin tidak kondusif untuk mengalami kebahagiaan. Di tingkat-tingkatan ini terdapat hantu atau iblis yang melakukan latihan spiritual untuk memperoleh kekuatan, dan yang terkuat adalah penyihir dari tingkat ketujuh neraka. Semakin dalam seseorang masuk ke tingkat neraka, penderitaan yang dialami meningkat, diperparah oleh kenangan masa lalu yang menyakitkan. Hukuman di setiap tingkatan neraka dan wilayah narak yang terkait juga semakin berat dengan intensitas hukuman di narak bahkan bisa 50% lebih besar dari tingkatan neraka yang bersangkutan. Kemudian, pergerakan lintas tingkatan pada alam eksistensi halus di alam semesta. Tingkatan alam eksistensi seseorang ditentukan oleh campuran unsur halus satwa, raja, dan tama, serta seberapa tinggi tingkat spiritualnya. Karena itu, makhluk halus dari alam positif yang rendah tidak bisa naik ke alam positif yang lebih tinggi, dan sebaliknya makhluk dari neraka tingkatan pertama atau kedua itu kemungkinan bisa turun ke tingkat neraka yang lebih dalam. Ini mirip dengan konsep orang yang tinggal di dataran rendah akan kesulitan berada di pegunungan, sedangkan orang yang biasa tinggal di pegunungan justru lebih mudah beradaptasi di dataran rendah. Jadi, setiap makhluk halus terkunci di level eksistensinya sesuai sifat dasarnya dan perkembangan spiritualitasnya. Kemudian, apa yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian? Nah, setelah kematian, tubuh halus seseorang terdorong ke alam eksistensi tertentu, tergantung pada berat tubuh halusnya, yang ditentukan oleh proporsi komponen halus tama dalam diri. Tubuh halus terdiri dari tiga komponen dasar spiritual, yaitu satwa yang berarti kemurnian dan pengetahuan, raja yang berarti aksi dan gairah, dan tama yang berarti ketidaktahuan dan inersia. Semakin tinggi kandungan tama dan raja, semakin berat tubuh halus, sehingga ia tertarik ke alam-alam eksistensi yang lebih rendah. Keadaan mental sesaat sebelum kematian sangat menentukan arah perjalanan jiwa setelah meninggal. Jika seseorang melakukan chanting atau sikir dengan tulus saat ajal tiba, tubuh halusnya menjadi lebih ringan dan tidak terpengaruh oleh hasrat, kemelekatan, atau gangguan halus lainnya. Kemudian bagaimana dengan bunuh diri dan kehidupan di alam setelah kematiannya? Nah, dalam kasus-kasus di mana seseorang sedang mengalami krisis yang tidak dapat diatasi dalam hidupnya atau memiliki gangguan-gangguan kepribadian yang parah, ia mungkin berpikir untuk mencabut nyawanya sendiri dalam keadaan tertekan tersebut. Namun, bunuh diri tetap merupakan tindakan yang disengaja yang terjadi ketika seseorang sedang berada di masa di mana kematian sebenarnya masih bisa dicegah. Misalnya, jika ia mendapatkan pertolongan, kekuatan batin, atau campur tangan takdir yang baik. Namun, karena tekanan batin yang berat dan mungkin dipengaruhi oleh energi negatif, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Padahal secara takdir, ia masih punya kesempatan untuk terus hidup. Tubuh halus orang yang bunuh diri akan pergi ke alam Buarlog atau bahkan ke wilayah neraka yang lebih rendah tergantung pada tingkat dosanya. Orang yang bunuh diri seringkali dilakukan oleh mereka yang memiliki tingkat spiritual rendah akibat tekanan batin berkepanjangan. Kemudian mengenai reinkarnasi. Mengapa ada jeda waktu antara reinkarnasi? Nah, dalam proses penelitian dengan menggunakan hipnosis transi untuk melacak kehidupan masa lalu seseorang, telah ditemukan bahwa jeda waktu antara dua inkarnasi di bumi rata-rata berkisar antara 50 hingga 400 tahun. Alasan-alasan adanya jeda waktu ini adalah yang pertama, tubuh halus tinggal sementara di surga atau alam neter untuk menikmati pahala atau menanggung dosa sesuai perbuatannya. Kedua, reinkarnasi ditunda hingga kondisi di bumi cocok untuk menyelesaikan karma dengan orang-orang terkait dari kehidupan sebelumnya.
Dan ketiga, dalam regresi kehidupan masa lalu, reinkarnasi yang berlangsung sangat singkat dan lancar bisa jadi tidak meninggalkan ingatan yang jelas. Nah, eh, sekian adalah materi kehidupan setelah kematian. Jadi, eh, itulah tadi fakta-fakta mengenai berbagai tingkatan alam eksistensi yang memberikan kita suatu gambaran mengenai konsekuensi-konsekuensi yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan setelah kematian yang disebabkan oleh bagaimana cara kita menjalani kehidupan di bumi. Nah, jadi dari materi tersebut kita mempelajari atau dapat menyimpulkan bahwa hanya melalui latihan spiritual yang konsisten atau melakukan kebaikan yang luar biasa, seseorang dapat mencapai alam eksistensi yang lebih tinggi dan dapat menghindari penderitaan. Namun di era Kali Yuga sekarang ini tampaknya makin sulit bagi seseorang untuk mencapai alam eksistensi yang lebih tinggi. Untuk melakukan latihan spiritual secara konsisten di alam eksistensi bumi sesuai dengan 6 prinsip dasar latihan spiritual adalah hal yang sulit, seperti halnya berenang melawan arus. Namun, itu juga yang merupakan jalan yang menjamin kita em, mengalami kemajuan ke tingkat-tingkat alam eksistensi yang lebih tinggi dalam kehidupan kita setelah kematian, gitu. Jadi, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, kesalahan dalam kata. Eh, saya tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Seakhir kata, saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.